Baik, terima kasih. Hari ini kita akan membahas materi yang bertema yaitu jasa lain yang diberikan KAP atau yang diberikan kantor akuntansi publik. Nah, langsung saja pada materinya. Nah, pendahuluannya adalah jasa audit atas laporan keuangan merupakan salah satu jasa yang biasa diberikan suatu kantor akuntan publik yang cukup dikenal di masyarakat bisnis. Nah, selain jasa audit atas laporan keuangan, sebetulnya masih banyak jasa lainnya yang bisa diberikan oleh kantor akuntan publik, seperti internal audit, manajemen audit, spesial audit, penelahan, penela, penelaahan terbatas atau limited review. Nah, penyusunan sistem akuntansi, accounting service, kompilasi laporan keuangan, konsultasi pajak, konsultasi manajemen, recruitment service, in-house training, dan lain-lain. Jadi, di jasa-jasa audit ini yang diberikan kantor publik ini enggak hanya satu tok. Ini yang saya sebutkan tadi, yang beberapa itu merupakan contoh-contoh jasa-jasa audit gitu. Seterusnya, Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan standar atestasi yang disahkan tanggal 1 Agustus 1994 atau 1 Agustus 1994 dan berlaku efektif untuk laporan penugasan atestasi yang diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Oktober 1994. Selain itu telah diterbitkan juga serangkaian pernyataan standar atestasi atau sering disingkat dengan PSAT atau standar tersebut telah direvisi dalam SPAP 2011. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya apa sih itu atestasi? Nah, atestasi itu merupakan suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material dengan kriteria yang telah ditetapkan. Terusnya, standar atestasi membagi tiga tipe penugasan atestasi: pemeriksaan, review, dan prosedur yang disepakati bersama agreed upon procedures atau salah satu tipe pemeriksaan adalah audit atas laporan keuangan historis yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Nah, pemeriksaan tipe ini diatur berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Nah, tipe pemeriksaan lain misalnya pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif diatur berdasarkan pedoman yang lebih bersifat umum. Nah, asersasi adalah deklarasi atau suatu rangkaian deklarasi secara keseluruhan oleh pihak yang bertanggung jawab atas deklarasi tersebut. Jadi, asersasi adalah pernyataan yang dibuat oleh suatu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain atau pihak ketiga. Nah, dalam laporan keuangan historis, asersasi merupakan pernyataan dalam laporan keuangan oleh manajemen sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Nah, ada contoh jasa profesional yang dapat diberikan oleh para praktisi yang tidak termasuk dalam perikatan atestasi. Nah, contoh-contohnya itu seperti perikatan konsultasi manajemen yang di dalamnya praktisi memberikan nasihat atau rekomendasi kepada kliennya. Seterusnya, perikatan yang di dalamnya praktisi membela kepentingan klien. Sebagai contoh, dalam masalah pemeriksaan atau verifikasi pajak yang sedang ditangani oleh aparat Direktorat Jenderal Pajak. Seterusnya,
perikatan pajak yang di dalamnya praktisi mengisi surat pemberitahuan tahunan, pajak, penghasilan, atau memberikan nasihat perpajakan. Yang keempat, perikatan yang di dalamnya praktisi melakukan kompilasi laporan keuangan karena ia tidak diminta untuk memeriksa atau mereview bukti yang mendukung informasi yang diserahkan oleh klien dan tidak menyatakan simpulan apapun di atas kendalanya. Berikutnya, perikatan yang di dalamnya praktisi berperan terutama hanya membantu klien. Sebagai contoh, bertindak sebagai akuntan perusahaan dalam pembuatan informasi selain laporan keuangan. Yang keenam, perikatan yang di dalamnya praktisi bertindak sebagai saksi ahli dalam bidang akuntansi, auditing, perpajakan, atau hal lain berdasarkan fakta-fakta tertentu yang disepakati dalam kontrak. Yang terakhir adalah perikatan yang di dalamnya praktisi memberikan suatu pendapat sebagai seorang ahli. Nah, ada standar-standar atestasi juga. Nah, kita harus ketahui bahwa standar atestasi terdiri atas berikut ini, standar umum. Nah, ketentuan-ketentuan standar umum adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, penugasan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang dimiliki keahlian dan pelatihan teknik cukup dalam fungsi atestasi. Kedua, penugasan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang dimiliki pengetahuan cukup dalam bidang yang bersangkutan dengan asersi. Yang ketiga, praktisi harus melaksanakan penugasan hanya jika ia memiliki alasan untuk meyakinkan dirinya bahwa dua kondisi berikut ini adalah yang pertama, asersi dapat dinilai dengan kriteria rasional yang telah ditetapkan oleh badan yang diakui atau yang dinyatakan dalam penyajian asersi tersebut dengan cara cukup jelas dan komprehensif bagi pembaca yang diketahui mampu memahaminya. Asersi tersebut dapat diestimasi atau diukur secara konsisten dan rasional dengan menggunakan kriteria tersebut. Dan standar yang keempat, dalam semua hal yang bersangkutan dengan perikatan, sikap mental yang independen harus dipertahankan oleh praktisi. Seterusnya standar pekerjaan lapangan. Nah, standar pekerjaan lapangan ada dua, yaitu pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, bukti yang cukup harus diperoleh untuk memberikan dasar rasional bagi simpulan yang digunakan dalam laporan. Dan standar berikutnya adalah standar pelaporan. Nah, ketentuan-ketentuan dalam standar pelaporan sebagai berikut, terdiri atas 4. Adalah yang pertama, laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan dan menyatakan sifat penugasan perikatan atestasi yang bersangkutan. Kedua, laporan harus menyatakan simpulan praktisi mengenai apakah asersi disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau kriteria yang dinyatakan dipakai sebagai alat pengukur. Yang ketiga, laporan harus menyatakan semua kebutuhan praktisi yang disignifikan tentang perikatan dan penyajian asersi. Yang keempat, laporan suatu perikatan untuk mengevaluasi suatu asersi yang disusun berdasarkan kriteria yang disepakati atau berdasarkan suatu penugasan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati harus berisi suatu pernyataan tentang keterbatasan pemakaian laporan hanya oleh pihak-pihak yang menyepakati kriteria atau prosedur tersebut. Nah, tujuan mereview informasi keuangan interin adalah untuk memberikan dasar bagi akuntan publik dalam melaporkan apakah perlu dilakukan modifikasi material atas informasi tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Prosedur untuk melaksanakan review informasi keuangan interin pada umumnya terbatas pada prosedur penyajian pernyataan dan prosedur analitis saja, atau sering disebut dengan analytical review procedure. Nah, prosedur yang harus diterapkan oleh akuntan publik umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, meminta keterangan mengenai
mengenai pengendalian internal. Terus yang kedua, perubahan signifikan dalam pengendalian inter. Terus menerapkan prosedur analitis atas informasi keuangan interim untuk mengidentifikasi dan memberikan dasar untuk mengajukan pertanyaan tentang hubungan dan pos individual yang tampak luar biasa. Membaca notulen rapat pemegang saham, dewan komisaris, dan komite-komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk mengidentifikasikan tindakan yang dapat mempengaruhi informasi keuangan interim. Seterusnya, mencoba informasi keuangan interim untuk mempertimbangkan berdasarkan informasi yang diperoleh akuntan. Apakah informasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia? Seterusnya, menanyakan kepada pejabat perusahaan yang bertanggung jawab atas masalah keuangan dan akuntansi mengenai satu, apakah informasi keuangan interim telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan prinsip tersebut diterapkan secara konsisten. Seterusnya, apakah ada perubahan praktik akuntansi satuan usaha tersebut? Yang ketiga, masalah yang menimbulkan pertanyaan pada waktu penerapan prosedur di atas. Dan yang keempat, peristiwa sesudah tanggal informasi keuangan interim yang berpengaruh material atas penyajian informasi tersebut. Yang kelima, mendapatkan representasi tertulis dari manajemen mengenai tanggung jawab mereka atas informasi keuangan. Kelengkapan notulen rapat, peristiwa setelah tanggal informasi keuangan interim, dan hal-hal lain yang menurut akuntan memerlukan penugasan tertulis dari klien. Nah, standar jasa akuntansi dan review. Nah, Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan PSAR nomor 1 pada tanggal 1 Agustus 1994 yang berlaku efektif atas laporan keuangan yang diterbitkan kembali pada atau setelah tanggal 1 Oktober 1994. PSAR nomor 1 merupakan pedoman bagi akuntan mengenai standar dan prosedur yang digunakan untuk penugasan, kompilasi, dan review atas laporan keuangan satuan usaha non-publik. PSAR tersebut telah diupdate dalam SPAP tahun 2011. Nah, PSAR nomor 1 tidak menetapkan standar dan prosedur untuk jasa akuntansi berikut ini, yaitu menyusun daftar saldo, memberikan bantuan dalam penyelesaian buku besar, memberikan jasa konsultasi dalam bidang akuntansi, perpajakan, dan jasa lain yang sejenis. Yang keempat, mengisi surat pemberitahuan pajak tahun atau SPT pajak penghasilan. Memberikan berbagai jasa pembukuan atau pengolahan data secara manual atau dengan menggunakan mesin pembukuan atau komputer sepanjang hasil akhirnya bukan merupakan laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah mengolah data keuangan untuk klien kantor akuntan lain. Nah, mungkin dari penjelasan saya dari tadi, mungkin ada pertanyaan bisa dikirimkan melalui komentar di video ini nanti. Sekian dari saya, terima kasih.